Cerita berpindah ke rumah kediaman Cheon Taesan. Mendengar cucunya yang hendak pergi jauh, Cheon Taesan lantas bertanya, "Mu-hyuk, ku dengar kau akan pergi ke Rusia, apa itu ke Moskow?" Kim Mu-hyuk menjawab, "Betul, saya akan meninggalkan Korea cukup lama." Cheon Taesan menanggapi, "Situasi politik sedang tidak stabil gara-gara isu pelengseran. Apa kau yakin?" Kim Mu-hyuk membalas, "Ada urusan yang harus saya selesaikan. Saya juga sudah menyiapkan pengawal di sana." Cheon Taesan menyela, "Waktu aku masih muda, pernah ada sesepuh keluarga yang naik kereta dari Seoul sampai Moskow. Bahkan setelah bepergian selama 10 hari, dia masih belum berhasil melintasi seluruh negeri itu. Saat menyadari betapa luasnya dunia, dia mengatakan bahwa hal itu memberinya harapan. Sejak saat itu, aku juga ingin sekali naik kereta dari Seoul ke Moskow. Tapi pada akhirnya, aku tak pernah sempat mewujudkan impian itu." Kim Mu-hyuk merespon, "Kalau kakek sudah benar-benar pulih, nanti kita bisa pergi bersama." "Iya kan kakek?" Namun di tengah percakapan, Sekretaris Ha yang datang menyampaikan pesan berkata, "Ketua, Tuan Muda, Nona Cheon Jiong telah tiba." Tak lama kemudian, dengan gesturnya Cheon Jiong pun muncul dari balik pintu. Cheon Taesan pun menyambut kehadirannya dengan penuh hangat. "Oh, cucu kesayanganku, kau datang?" Cheon Jiong tersenyum tipis. "Yah, aku sangat merindukan kakek. Apa sekarang kakek sudah merasa lebih baik?" Cheon Taesan membalas, "Kakek tidak apa-apa. Ini cuma flu ringan, sekarang aku sudah sembuh total." Sementara di sisi lain, melihat kedekatan mereka, Kim Mu-hyuk dalam hati bergumam, "Ji-yong adalah satu-satunya orang yang benar-benar menghibur kakek. Setelah beliau memutus hubungan dengan anak-anaknya, bahkan sebagai pewaris, ada kekosongan yang tidak bisa aku isi, tetapi Ji-yong bisa. Selain kakek, dia satu-satunya anggota keluarga Cheon, yang benar-benar bisa kuanggap keluarga." Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Kim Mu-hyuk yang tampak terkejut berkata, "Hah, penyanyi? Apa kau benar-benar ingin jadi seorang penyanyi?" Ji-yong dengan gesturnya membalas, "Tentu saja, orang secantik aku memang ditakdirkan untuk jadi selebriti." Kim Mu-hyuk mengernyit. Dalam batinnya ia bergumam, "Waduh, dia benar-benar percaya diri." Ji-yong berkata lagi, "Menjadi penyanyi adalah impianku sejak kecil, ibu dan ayah juga mendukungku." Kim Mu-hyuk dalam hati bergumam, kalau dipikir-pikir benar juga, ibunya memang seorang aktris sebelum menikah. Ji-yong melanjutkan, "Sudah lebih dari setahun, sejak aku masuk agensi dan menjalani masa training, aku juga sudah lulus SMA, jadi sekarang sedang mempersiapkan debutku." Kim Mu-hyuk bertanya, "Ho, agensi yang mana yang kau maksud?" Dengan nada pelan Ji-yong menjawab, "Hah, Opa pasti tidak tahu. Opa kan tidak berkecimpung di industri ini." Kim Mu-hyuk menatap datar, "Belum tentu, mungkin saja aku tahu." Dalam gumamannya Mu-hyuk melanjutkan, "Di masa depan, K-pop akan menguasai pasar dunia. Namun saat ini, belum banyak agensi yang benar-benar kuat." Menjelang akhir tahun 90-an, memang mulai muncul perusahaan yang memiliki modal dan sistem yang baik, tapi sebagian besar masih dikelola secara semrawut, bahkan banyak juga yang punya hubungan dengan gangster. Lanjut Kim Mu-hyuk bertanya, "Lalu agensi yang mana? Apa itu SSM? Atau mungkin YGY?" Ji-yong menjawab, "Ah, mana mungkin, agensi seperti itu cuma merekrut anak-anak untuk idola grup. Sedangkan aku sudah 20 tahun, jadi aku sedang dipersiapkan untuk debut solo." Ji-yong menambahkan, "Aku akan menulis dan menyanyikan laguku sendiri. Aku sudah berlatih sangat keras. Kalau jadwal debutnya sudah pasti, nanti akan kuberitahu, jadi Opa nantikan saja." Kim Mu-hyuk tersenyum tipis, "Baiklah, kalau memang itu yang kau sukai, ku minta bekerja keraslah." Kendati demikian, meskipun dirinya mendukung penuh keputusan Ji-yong, tetap saja ada kekhawatiran yang mengganjal di dalam hatinya. Maka dari itu, untuk memastikan semuanya, Kim Mu-hyuk pun lantas menghubungi Sekretaris Ma. Lanjut Kim Mu-hyuk berkata, "Sekretaris Ma, sebelum besok pagi, ku minta cari tahu semua aktivitas Ji-yong belakangan ini." Sekretaris Ma membalas, "Baik, akan saya laksanakan sesuai perintah Anda." Singkat cerita, keesokan harinya, setelah melakukan penyelidikan, Sekretaris Ma pun menyampaikan hasil laporannya. Menurut hasil dari penyelidikannya, saat ini Ji-yong dinaungi oleh salah satu agensi bernama K-Fix Entertainment. Terkejut mendengar kabar tersebut, Kim Mu-hyuk pun lantas berkata, "Apa, K-Fix Entertainment katamu?" Sekretaris Ma menanggapi, "Benar, agensi menengah yang dijalankan oleh Kim Jong-sik." Kim Mu-hyuk mengernyit, dalam hati ia bergumam, "K-Fix, Kim Jong-sik, sepertinya nama itu terasa familiar." Kim Mu-hyuk melanjutkan, "Ah, aku baru ingat, bukankah dia CEO sampah yang memperlakukan penyanyi seperti budak? Padahal, aku tidak tertarik pada industri hiburan. Tapi bahkan aku pernah mendengar namanya." Sekretaris Ma berkata lagi, "Tuan Muda, menurut hasil dari penyelidikan, mereka menipu para trainer dengan janji debut, memeras uang mereka selama bertahun-tahun, lalu membuang mereka begitu saja. Mereka memang memakai kedok agensi,
Tapi pada dasarnya, mereka hanyalah sekumpulan gangster, Kim Moo-hyuk dalam hati bergumam. Meski zaman berubah, gangster tetap mengendalikan industri hiburan, bahkan, keuntungan mereka bergantung pada selebriti papan atas, yang bisa mereka bawa ke tempat usaha mereka. Karena itulah, mereka mendirikan agensi sendiri, dan menyusup jauh ke dalam industri hiburan. Kim Moo-hyuk kemudian bertanya, Sekretaris Ma, apa mereka menyuruh Ji-young menemani minum, atau menerima tawaran sponsor? Sekretaris Ma sedikit mengangguk, yah, sepertinya begitu. Kim Moo-hyuk mengernyit, giginya mengerik, matanya menatap tajam, seakan menandakan kemarahan dalam dirinya. Lanjut dalam hati ia bergumam, karena balas dendamku, ayahnya masuk penjara, dan masa depan damai yang seharusnya dia miliki ikut berubah. Beban itu adalah tanggung jawabku. Kim Moo-hyuk berkata lagi, hubungi Presdir Lee Sang-geon, dan bawa CEO Ki-fix ke kantor Myeongdong, hajar dia secukupnya, tapi jangan sampai mati. Lakukan sekarang juga. Cerita berpindah ke kantor Ki-fix Entertainment. Di ruangannya, saat ini Kim Jong-sik tampak sedang memberikan arahan pada beberapa trainernya. Lanjut Kim Jong-sik berkata, kalian tahu kalau malam ini sangat penting kan? Beberapa PD dan wartawan yang dekat denganku akan datang, jadi ku minta, tunjukkan kemampuan kalian pada mereka. Salah satu wanita menyela, kalau saya hanya menuangkan minuman, apa saya benar-benar bisa debut bulan depan seperti yang Anda janjikan? Kim Jong-sik menanggapi, tentu saja, semua jadwal sudah siap. Malam ini adalah malam penentunya, bahkan, awal pekan pertama bulan depan album kalian akan dirilis. Media akan dibanjiri pemberitaan, dan kalian akan langsung debut di jajaran top 10. Mendengar kabar tersebut, tentu hal itu pun membuat para trainer sangat senang. Kim Jong-sik kemudian berkata lagi, jadi malam ini, kalian harus melakukan tugas kalian dengan baik. Selain itu, ada batas untuk seberapa jauh bakat kalian bisa membantu di atas panggung. Kalian mengerti maksudku kan? Kim Jong-sik melanjutkan, perlu kalian ingat, meraih kesuksesan di industri ini tidak mudah. Kalian harus mempertaruhkan impian, semangat, dan seluruh hidup kalian, bahkan tubuh dan jiwa kalian. Namun di tengah percakapan, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah luar. Tak lama setelah itu, muncul 3 sosok pria yang datang ke ruangan. Melihat kehadiran mereka yang secara tak terduga, sontak hal itu pun membuat Kim Jong-sik cukup terkejut. Hei, siapa kalian? Salah satu pria menimpali, CEO Kim Jong-sik, kau harus ikut kami. Kim Jong-sik mengernyit, sial, kalian gangster kan? Apa kalian bahkan tahu sedang berada di mana? Dasar bajingan gangster, apa kalian belum pernah dengar geng Saseong? Ketua baik Chang Ho di sana adalah seniorku. Namun, tanpa menggubris ocehannya, pria itu pun langsung melayangkan pukulan di wajahnya. Pria itu kemudian berkata, kami ini dari geng Saseong. Dasar bajingan. Kim Jong-sik terkejut. Ah, tuh tolong ampuni saya salah. Singkat cerita, Kim Jong-sik yang sudah dibuat babak belur, ia pun dibawa ke kantor Myeongdong Investment. Sementara itu, Kim Moo-hyuk yang juga ada di sana bertanya, Ho, apa pria ini Kim Jong-sik? Lee Sang-geon sedikit mengangguk, benar, Tuan, dialah orangnya. Kim Moo-hyuk bertanya lagi, apa perusahaan ini terhubung dengan geng Saseong? Lee Sang-geon menjawab, betul, mereka memasok penyanyi ke klub-klub milik organisasi. Kim Moo-hyuk kemudian menghampiri Kim Jong-sik, lalu berkata, CEO Kim Jong-sik, apa kau tahu kenapa kau dibawa ke sini? Kim Jong-sik dengan penuh ketakutan membalas, saya melakukan kesalahan, Tuan, tolong ampuni saya. Kim Moo-hyuk menatap tajam, lalu bertanya, kesalahan apa yang kau lakukan? Kim Jong-sik menjawab, saya tidak tahu. Kim Moo-hyuk menimpali, kalau begitu, apa kau kenal Cheon Ji-young? Dia trainer di perusahaanmu, jangan bilang kau tidak mengenalnya. Kim Jong-sik membalas, iya, saya mengenalnya, Cheon Ji-young kan? Kim Moo-hyuk menyela, mulai sekarang, pikirkan baik-baik sebelum menjawab, karena berdasarkan jawabanmu lah, aku akan memutuskan, entah apakah kau akan mati dengan cara yang menyakitkan, atau dengan cara yang lebih mudah.